Apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah. Kabar baik. Salam sehat buat semua. Alhamdulillah. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ivan Yulianto selaku narasumber yang pertama untuk memaparkan materi. Kepada Bapak Ivan Yulianto, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ulin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia buat semua peserta webinar pagi kali ini. Tayangan saya ada? Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok KKM, mahasiswa PKN STAN, kepada Pak Budi Setiawan, kolega saya, dan kepada seluruh peserta webinar kali ini yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi menurut informasi ada yang dari wira swasta, dari mahasiswa, ada dari pegawai, dan beberapa dari pelajar. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya, kira-kira dari semua peserta webinar kali ini, apakah ada yang tidak menggunakan plastik sekali pakai? Dalam kesehariannya sudah sama sekali nggak menggunakan plastik, ada tidak? Silakan, siapa mau jawab? Atau kalau yang ada, silakan jawab. Ya, kalau yang nggak ada, nggak usah jawab. Biar cepat. Saya tunggu nih ya. 5, 4, 3, 2. Pakai, Pak. Nah, yang pakai nggak usah jawab. Berarti kalau saya boleh simpulkan, dari kita semua bisa dikatakan pasti tidak bisa lepas dari yang namanya plastik gitu ya. Nah, plastik ini sudah menjadi budaya kita, menjadi kebiasaan kita, baik itu plastik yang single use ya, artinya yang sekali pakai, atau yang plastik yang bisa reuse, dan peralatan perabot dari plastik yang lainnya. Nah, kita sadari betul, ada materi saya ada? Sudah? Bisa tayangkan? Kalau belum mungkin pakai saya sendiri aja ya. Oke, sebentar, mohon izin sebentar. Oke, sudah ada. Oke, mohon maaf, tayangan saya pakai PDF karena ternyata terlalu banyak gambar yang berwarna-warni sehingga berat untuk uploadnya. Jadi mohon izin saya pakai yang PDF saja ya. Memang sengaja nih saya tampilkan pemandangan yang indah kan, warna-warni gitu ya. Di background tayangan saya ini warna-warni, terkesan indah gitu ya. Tapi di balik keindahan ini ada sesuatu yang berbahaya buat kita semua. Itulah plastik. Maka dengan judul Cukai Plastik Selamatkan Ekosistem, kita akan coba membedah bagaimana plastik bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Mungkin saya sendiri aja ya, ini karena PDF jadi nyambung gitu ya. Jadi biar saya yang operasionnya ya, nggak apa-apa ya. Bentar. Oke. Terlihat, Ulin, teman-teman? Materi saya udah tampil? Siap, masih belum, Pak. Belum? Siap, Pak, masih belum. Belum? Siap, belum, Pak. Bentar, oke, sebentar. Lu ganti nih laptopnya. Oh, pakai Meet ternyata. Oke. Sebentar, mohon maaf. Salah pilih pakai Meet. Oke. Nah, oke, sudah? Sudah? Siap, sudah, Pak. Oke, baik ya. Sekali lagi mohon izin, saya pakai PDF saja karena warna-warninya membuat berat filenya ya. Jadi kita berangkat dari isu pertama bahwa
Saat ini, dan menurut data dari Award in Data ini tahun 2010, tiap tahun produksi plastik di dunia itu adalah kurang lebih 270 juta ton. Tapi dari 270 juta ton itu yang menjadi sampah lebih banyak, 275. Ini akumulasi mungkin dari yang tahun-tahun sebelumnya, juga mungkin ada recycle dari plastik yang ada. Tetapi dari 275 itu hampir 100 tonnya itu sudah mengotori lautan kita atau lingkungan perairan kita, gitu ya. Dari 100 juta ton tadi, yang 30 juta ton itu adalah sampah-sampah plastik yang tidak bisa dikelola dengan baik. Dan 8 juta tonnya itu yang masuk ke laut. Saat ini yang di permukaan laut itu kurang lebih sekitar 10.000 sampai 100.000 ton per tahun, itu yang di permukaan. Belum termasuk yang di dalam di dasar laut. Nah, menurut data CNBC sampai 2017 produksi dunia plastik dunia itu sudah sekitar 8,3 miliar metrik ton. Angka yang sangat besar, bahkan dibilang angka ini sudah bisa menutupi sepertiga dari bumi. Nah, kita lihat ini teman-teman membuat posternya bahwa bumi kita sudah tercekik. 73% sampah plastik di seluruh dunia, sampah di pantai itu adalah plastik. 1 juta botol plastik dibeli di seluruh dunia setiap 1 menit. Bayangkan, setiap 1 menit 1 juta botol plastik. 2 juta kantong plastik setiap 1 menit digunakan. Nah, 1,1 juta burung di laut tiap tahun mati. Dan kita, tanpa kita sadari, 70.000 mikroplastik per tahun itu sudah kita konsumsi. Dan ironisnya bahwa pemakaian plastik itu tidak lebih, rata-rata hanya 12 menit. Nah, siapa negara-negara yang penyumbang sampah plastik? Yang pertama adalah Cina. Yang kedua, lah ini prestasi kita. Yang kedua adalah Indonesia. Meskipun kita belum ada separuhnya Cina, ya tapi penduduk kita masih jauh dibandingkan penduduk Cina. Sehingga terlepas dari siapa yang paling nomor 1, ya ini adalah masalah yang sudah kronis di seluruh dunia dan khususnya di negara kita. Ada survei dari ADB dan dari beberapa lembaga internasional dikatakan bahwa Citarum adalah sungai paling kotor sedunia. Ini prestasi lagi kita. Prestasi yang luar biasa, sejak tahun 50-an, Citarum menjadi sumber ekonomi, sekarang Citarum adalah menjadi sungai yang paling kotor. Kalau kita lihat nanti di video ya, silakan dilihat di video-video, bahwa segala macam sampah ada di Citarum. Ini sekali lagi saya tunjukkan nih, warna-warni yang begitu indah ya, tetapi semuanya ibarat lautan plastik ya. Orang bisa tidur di atas lautan plastik, sungai-sungai kita pun terpenuhi oleh plastik, dan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, coba perhatikan mereka bermain dengan biasa di plastik, dengan segala resikonya. Ini plastik sudah semacam catwalk buat anak-anak, ya. Bisa dilihat nih, anak-anak kita begitu happy-nya di hamparan plastik seperti sudah di atas catwalk, ya. Tidak kalah besar pengaruhnya adalah satwa. Satwa kita sudah terlalu banyak korban akibat plastik. Pernah kita dengar dulu di Surabaya, jerapah si kliwon mati gara-gara makan plastik. Kalau nggak salah sekitar 30 kilo dalam perutnya ditemukan. Banyak sekali kita lihat itu. Ketika burung laut dibedah,
ternyata isinya semuanya sampah plastik. Terlalu banyak contoh hewan-hewan yang mati gara-gara sampah plastik. Dan alam pun sudah mulai tidak seimbang. Banjir di mana-mana, polusi di mana-mana dari plastik yang mengandung dioksin dan lain sebagainya. Teman-teman semua, dampak plastik ini sangat signifikan ya, baik dari lingkungan hidup kita maupun untuk kita sendiri. Mulai dari pencemaran tanah, racun dari partikel plastik, kemudian banjir, sirkulasi udara, penyerapan air yang terganggu, hewan-hewan yang mati gara-gara plastik, dan mau diperhatikan bahwa sampah plastik ini adalah bahan yang sangat sulit terurai. Butuh waktu hingga 1000 tahun untuk merecycle plastik. Untuk manusia, dampaknya tidak kalah penting. Kalau cara yang paling praktis digunakan di tempat penimbunan sampah, TPA ya, itu adalah dibakar plastik ini. Bahkan 91% plastik itu dibakar. Tetapi bukan berarti dengan begitu selesai masalah, karena dengan pembakaran itu ada zat merkuri, zat timbal, dioksin, zat-zat dioksin yang secara langsung maupun tidak langsung akan sangat mengganggu kesehatan kita. Selain itu, dengan banyaknya sampah plastik, lingkungan kita akan banyak sekali serangga-serangga, nyamuk-nyamuk yang berbahaya buat kesehatan. Dan sampah-sampah ini juga mengandung banyak sekali partikel-partikel kimia yang berbahaya. Menurut peneliti Austria, Staff Kolpel dan lain-lain mengungkapkan fakta bahwa mikroplastik, yang dibilang mikroplastik itu adalah plastik ukurannya kurang dari setengah senti atau kurang dari 5 mili, itu yang disebut mikroplastik. Bisa karena dia dihancurkan dalam bentuk yang butir kecil-kecil, atau karena proses alam sehingga dia terpecah menjadi yang kecil-kecil. Itu yang kita sebut mikroplastik. Dan mikroplastik ini terakumulasi pada kotoran manusia. Tadi saya sebutkan 70.000 jenis mikroplastik per tahun ada di tubuh manusia. Yang nggak kalah besar pengaruhnya adalah pemanasan global yang dibatasi oleh World Bank sebesar 1,5%, tetapi kenyataannya lebih dari itu. Ya. Produksi plastik ini sudah menghasilkan 1,34 gigaton per tahun emisi. Dan ini setara 295 sampai 500 megawatt pembangkit listrik batubara. Nah, plastik apa saja sebetulnya yang setiap hari kita temui? Ini sebetulnya bukan hanya ini, jenis-jenis plastik banyak sekali, tapi secara umum kode-kode plastik yang kita temui dalam keseharian kita itu ada 7, yaitu polyethylene terephthalate, high density polyethylene, polyvinyl chloride, kemudian low density polyethylene, polypropylene, polystyrene, dan yang lainnya ya. Ini ada kode-kode ini, kalau Anda sekalian membeli botol-botol plastik, perhatikan yang di bawah itu kodenya apa. Kode yang disyaratkan untuk makanan dan sejenisnya itu hanya yang nomor 1, 2, dan 5 itu yang bisa di-recycle. Sedangkan meskipun biasa untuk makanan, tapi yang paling sulit di-recycle itu adalah yang nomor 6, yaitu styrofoam. Ini adalah produk plastik yang paling sulit dicerna, di-recycle. Seperti demikian juga polyvinyl chloride atau kita sebutnya PVC. Ya, semua orang mungkin tahu jenis-jenis pipa PVC dan lain-lain. Tetapi itu adalah salah satu bahan yang sulit untuk di-recycle. Demikian juga yang LDPE dan produk-produk seperti toys, kacamata, DVD itu adalah produk-produk plastik yang sulit untuk dicerna, untuk di-recycle ya. Ini lebih detail keterangannya. Nah, perhatikan bahwa recycle plastik itu butuh waktu 400 sampai 1000 tahun. Bisa dibayangkan hidup kita itu paling tinggi rata-rata manusia hanya sekitar 70 tahun, 60-70 tahun. Harapan hidup di Indonesia sekarang sudah mencapai 73 tahun.
dalam waktu 400 sampai 1000 tahun plastik baru terurai. Bisa dibayangkan anak cucu kita akan mewarisi kebiasaan kita saat ini. Kalau ada pertanyaan, apakah kita bisa menghindari plastik? Mungkin semua orang bilang, wah sulit kalau sekarang. Semua hidup kita sudah dipenuhi oleh kebiasaan plastik. Coba kita lihat, kalau kita belanja ke minimarket atau supermarket, sepanjang lorong itu adalah lorong plastik. Mulai dari kemasan, makanan, kemudian kantongnya, botolnya, hampir mungkin 95% apa yang dijual di supermarket tidak lepas dari barang yang namanya plastik. Terus bagaimana? Apakah kalau kita nggak bisa menghindari, kita bisa mengurangi? Nah, kalau mengurangi caranya gimana? Dalam konteks kali ini, yang kita akan diskusikan adalah bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik dengan menerapkan cukai. Loh, kok cuma cukai? Enggak. Jujur saja, bahwa mengurangi plastik ini banyak caranya. Ada propaganda 4R ya. Reuse, recycle, kemudian ada 4 itu ya. Intinya bahwa gerakan moral pengurangan plastik ini sudah bergerak, baik dari sisi mengganti plastik dengan kertas, mengganti kemasan plastik dengan bahan-bahan alami, dan sebagainya. Bahkan mungkin mengurangi konsumsi plastik dengan cara tas-tas yang bisa digunakan berulang-ulang. Tetapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Itu pun sebetulnya yang jadi PR kita sampai sekarang belum terlalu banyak dampak yang dihasilkan. Bukan berarti itu sia-sia, tetapi ini kurang semaraknya, masih kurang dari kehidupan kita sendiri. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah sudah ada mindset dalam benak kita bahwa kita akan mengurangi konsumsi plastik dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, beberapa kementerian sudah mencanangkan anti plastik, sehingga kalau ada jamuan atau minuman, kemasannya juga bukan lagi botol-botol plastik yang single use, tapi digantikan oleh botol kaca atau plastik-plastik yang bisa digunakan untuk pemakaian ulang atau bahan-bahan yang dari logam. Nah, cukai plastik ini salah satu cara mengurangi bagaimana konsumsi plastik di dunia bisa dikendalikan. Kenapa pakai cukai plastik? Karena cukai plastik itu sebetulnya adalah kompensasi dari penggunaan plastik. Artinya begini, kalau Anda datang ke konser musik misalkan, Anda tidak pernah berpikir bagaimana sampah yang Anda hasilkan dalam konser itu. Di sana ada petugas kebersihan, di sana ada orang-orang yang membersihkan sampah-sampah dari Anda. Tetapi selama Anda sudah membayar tiket, maka tiket Anda itu sebagian dialokasikan buat membersihkan sampah Anda sendiri. Itu ilustrasinya cukai seperti itu. Nah, makanya cukai ini bukan serta-merta dengan cukai kemudian plastik dunia langsung berkurang drastis, bukan. Tetapi orang harus dipaksa berpikir bahwa kalau Anda masih menggunakan plastik, maka Anda harus membayar. Untuk apa membayar plastik itu? Kaidah dasarnya cukai adalah bahwa Anda membayar itu untuk dampak yang Anda hasilkan dari plastik. Nah, dari dampak itulah, dari apa yang Anda bayar itulah, ini berbeda dengan konsep pajak secara umum ya. Meskipun salah satu fungsinya adalah penerimaan negara, tetapi pada dasarnya cukai ini hasilnya akan digunakan kembali untuk mengelola lingkungan, mungkin membangun sarana-sarana pengolahan plastik, atau propaganda pengganti plastik
plastik dengan memproduksi kemasan-kemasan kertas dan lain-lain, bisa jadi itu dibiayai oleh cukai yang Anda bayar. Sehingga kadang cukai disebut sebagai sintek, pajak dosa gitu kan. Karena apa? Anda tidak bisa menghindar, tapi Anda memberi kontribusi kepada kerusakan lingkungan. Sehingga Anda dikenakan cukai supaya dampak dari yang Anda lakukan bisa untuk mengurangi dampak plastik kepada ekosistem. Itu kurang lebih itu gambarannya kenapa cukai plastik ini menjadi penting gitu ya dalam situasi Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Nah, sekilas saja saya ingin menyinggung tentang apa itu cukai. Nanti lebih dalam akan disampaikan oleh Pak Budi. Pak Budi ini yang pakarnya cukai. Kalau saya cuma kulit-kulitnya aja, dan saya sampaikan secara umum saja, bahwa di dunia ini cukai ini sudah diterapkan hampir seluruh dunia. Dan Indonesia termasuk yang sebetulnya objek cukainya paling sedikit. Saat ini yang dikenakan cukai hanya hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Itu saja. Sedangkan negara lain banyak sekali produk-produk cukai yang sudah dikenakan. Ada mungkin yang berpikir, kok cukai ini kesannya untuk barang-barang yang sementara orang menganggapnya barang haram gitu ya. Nah, pada dasarnya konsepnya cukai tidak membatasi barang-barang tertentu. Konsep cukai itu adalah apa yang kalau sering disebut orang barang-barang yang menimbulkan eksternalitas negatif, artinya kerugian dampak dari yang Anda konsumsi itu tidak bisa Anda selesaikan sendiri, sehingga itu perlu ada treatment bagaimana mengatasi yang dikelola oleh negara, gitu ya. Nah, cukai plastik ini salah satu yang saat ini akan segera dilaksanakan, dan kita berharap dengan cukai plastik, maka masyarakat mau nggak mau didorong untuk segera berani, ayo kita merubah kebiasaan dengan mengurangi konsumsi cukai. Menurut Undang-Undang Cukai, itu disebutkan di pasal 2 bahwa cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, apa barang-barangnya? Itu yang tadi ya baru 3, tetapi tidak terbatas pada hanya 3, maka kita akan lihat. Salah satunya cukai plastik ini menjadi sangat relevan saat ini untuk diterapkan. Kita kan nggak mau dapat prestasi yang jelek terus di mata dunia. Fungsi cukai ada 4, yaitu 1, pengendalian konsumsi. Artinya kalau cukai plastik, kita kurangi nih konsumsi plastik nih. Orang supaya mikir, kalau dulu di minimarket setiap beli kantong plastik disuruh bayar 200. Itu kan sebetulnya itu cukai, cuman waktu itu mekanismenya nggak menggunakan cukai. Pada akhirnya terjadi kebingungan bagaimana mengelola dana cukai, dana retribusi plastik Rp200 per kantong itu. Sehingga bisa dikatakan waktu itu tidak berhasil. Nah, akhirnya pemerintah DPR berpikir yang punya konsep pengelolaan cukai itu ya bea cukai, sehingga akhirnya cukai plastik ini dititipkan bea cukai menggunakan mekanisme yang diatur oleh bea cukai. Dan ini insya Allah akan segera dilaksanakan. 1 tadi pengendalian konsumsi. Yang kedua adalah pengawasan peredarannya. Nah, tentu tidak semua 4 pasal ini relevan, tetapi paling tidak ada keterkaitan dengan cukai plastik. Tidak harus 4-4-nya ini, tetapi barangkali sedikit atau banyak 4 unsur pengendalian cukai ini ada gitu ya. Kemudian ada juga eksternalitas negatif. Tadi saya sampaikan, Anda konsumsi, Anda tidak bisa menyelesaikan dampaknya, ya biarkan negara yang ngurusi, tapi Anda harus berkontribusi terhadap konsumsi yang Anda pakai, gitu ya. Bebanan demi keadilan keseimbangan. Artinya, ketika Anda memberikan ini kalau misalnya contohnya ya ada orang-orang kaya yang bisa membeli barang yang itu akan memberikan dampak kepada lingkungan atau pada masyarakat,
ya harusnya adil dong, bahwa dia harus menanggung juga akibat dari konsumsi dia, gitu kan? Oke, ekstensifikasi cukai itu dimungkinkan dan ini sudah disetujui oleh DPR untuk penerapan cukai plastik. Sesuai rapat terakhir Menteri Keuangan dengan DPR tanggal 19 Februari 2020, Komisi 11 sudah setuju rencana pengenaan barang kena cukai produk plastik. Jadi teman-teman semua, webinar ini kami anggap penting karena apa? Kita ingin bahwa informasi-informasi di pimpinan sana, di pemerintah sana itu bisa segera diketahui oleh masyarakat. Jadi nanti masyarakat nggak terkaget-kaget gitu kan. Loh ini apalagi. Tetapi yang kami harapkan, pemahaman yang benar terhadap cukai itu akhirnya menimbulkan kesadaran untuk peduli pada lingkungan gitu ya. 4 hal target yang sebetulnya kita harapkan dari kebijakan cukai plastiknya adalah kita ingin mengedukasi masyarakat supaya mengendalikan konsumsi plastik. Kedua, mendorong bahan baku non plastik, misalkan yang berbahan baku natural seperti kertas atau mungkin serat-serat enceng gondok yang lain-lain sebagai pengganti kantong plastik misalkan. Kemudian harga plastik lebih ekonomis. Maksudnya apa? Lebih ekonomis di sini adalah sudah memperhitungkan biaya dari dampak adanya plastik. Artinya sebetulnya kalau boleh jujur ya, keberhasilan cukai, ini konsep dasarnya ya, saya bilang konsep dasarnya yang saya sampaikan ini dasar-dasar aja, nanti pengembangannya, perkembangan terkini itu nanti Pak Budi yang akan menyampaikan. Konsep dasarnya ketika cukai ini sebetulnya tidak terpungut, artinya nol gitu ya, ngomong-ngomong ekstrimnya ya. Cukai plastik di Indonesia tahun 2022 misalnya itu 0 rupiah. Nah, bisa jadi itu karena ketidakberhasilan, tapi bisa jadi itu karena keberhasilan. Maksudnya apa? Ketidakberhasilan karena mungkin prakteknya atau implementasinya nggak jalan. Atau yang kedua, keberhasilan karena apa? Nggak ada orang konsumsi plastik gitu yang membahayakan lingkungan, sehingga cukainya 0. Ini kan ngomong ekstrim ya, kayaknya tadi seperti pertanyaan saya, ini sulit untuk dicapai, kita hidup tanpa plastik. Tetapi ekstrimnya kalau misalnya cukai itu sudah dikenakan dengan baik, dipraktekkan dengan baik, diimplementasikan, sistemnya ada, proses pemungutan penyalurannya ada, tapi ternyata hasilnya sangat kecil. Yang sangat kecilnya itu karena Anda semua sudah tidak mengkonsumsi plastik, itu bisa dikatakan malah berhasil gitu. Ya, ini ironis kan? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya hanya memberikan gambaran secara umum bagaimana plastik ini menjadi PR besar seluruh dunia dan khususnya Indonesia karena kita adalah negara kedua penghasil sampah plastik. Kemudian bagaimana cukai ini bisa menjembatani. Kita tidak bisa melarang orang mengkonsumsi plastik, tapi kita juga meminta tanggung jawab kompensasi dari masing-masing pengguna plastik untuk sama-sama care kepada ekosistem kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti akan didalami lagi oleh Pak Budi Setiawan. Kata sebutnya sebagai sastrawan cukai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ivan Yulianto atas materi yang telah disampaikan. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ivan Yulianto, saya izin menyimpulkan sedikit, Pak. Sampah plastik di bumi ini sudah sangat banyak. 8,3 miliar ton plastik diproduksi di seluruh dunia, bahkan sampai bisa mencekik bumi. Dan menurut data juga, Indonesia berada di peringkat nomor 2 produsen sampah di lautan. Sampah plastik saat ini adalah masalah lintas generasi dan lintas makhluk hidup yang mengakibatkan berbagai dampak, baik itu masalah lingkungan yang mengakibatkan kematian bagi hewan-hewan, dan masalah kesehatan bagi manusia.
Dan yang cukup memprihatinkan juga adalah pemanasan global. Di Indonesia sendiri masih berupaya melakukan pengurangan penggunaan plastik pada kehidupan sehari-hari dengan menggaungkan 4Rs misalnya. Selain itu, Indonesia juga mulai menghimbau masyarakat untuk menggunakan tote bag atau tas keranjang pribadi sebagai pengganti plastik saat berbelanja. Nah, dalam bidang cukai, saat ini sedang digaungkan mengenai pengenaan cukai terhadap plastik. Bagaimana kebijakan tersebut dan apa saja yang melatar belakangi pengenaan cukai atas plastik? Pada materi kedua akan dijelaskan lebih lanjut tentang cukai pada plastik. Namun sebelum masuk ke dalam sesi berikutnya, saya informasikan kepada peserta yang ingin menanyakan pertanyaan dapat menuliskannya pada kolom komentar dan akan ditanggapi pada sesi tanya jawab. Acara berikutnya adalah pemaparan dari narasumber yang kedua. Untuk narasumber yang kedua ada Bapak Budi Setiawan. Beliau lahir di Purworejo tanggal 9 Agustus 1969. Bapak Budi Setiawan pernah menempuh pendidikan di FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Krishna Dwipayana Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai pelaksana di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peneliti di bidang kebijakan peneliti di Badan Kebijakan dan Fiskal, peneliti di Badan Kebijakan Fiskal, dan saat ini menjadi dosen dan kaprodi Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai Politeknik Keuangan Negara STAN. Marilah kita sambut Bapak Budi Setiawan. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, baik, alhamdulillah, Mas Ulin. Alhamdulillah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Budi Setiawan selaku narasumber kedua untuk memaparkan materi. Kepada Bapak Budi Setiawan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas moderator. Minta tolong ini ya, yang bantu untuk memenayangkan ya, karena di sini agak sulit ya di laptop saya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami berdua ya, Pak Ivan Yulianto sebagai Ketua Jurusan Kepabeanan dan Cukai, juga narasumber pertama tadi sudah menyampaikan banyak hal. Kemudian pada saya, narasumber kedua, pada teman-teman KKM mahasiswa 241, 242, 243, terima kasih atas penyediaan acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada beberapa yang sudah hadir. Saya lihat banyak juga ada dari kampus juga ya, kalau tidak salah. Terima kasih dari Universitas Brawijaya UB, kalau salah itu UB itu Brawijaya menurut saya. Tapi kalau ini Bayangkara ya beda. Kemudian ada dari UGI juga, apakah dari FEB yang dulu saya di sana, saya juga kurang tahu. Semoga ya kalau itu berarti adik-adik saya, kalau masih mahasiswa ya. Kalau dosen ya berarti saya nanti belajar banyak ke beliau-beliau. Kemudian dari UNSUD kalau tidak salah juga ada, Universitas Jenderal Sudirman, kemudian dari PKN STAN sendiri juga cukup banyak. Tadi kemudian dari DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, yang juga sering rapat juga dulu di BKF, mungkin terkait dengan cukai juga, dan PPNPM biasanya. Kemudian juga mungkin adik-adik dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terima kasih sudah hadir. Ini sangat bermanfaat hadir karena kami di PKN STAN, izin mungkin Pak Ivan ya, kami terkait kebijakan mungkin kami tertinggal info yang update ya. Nanti kalau yang kami tayangkan itu ada yang Pak sudah ada yang paling baru, mohon nanti diinfokan agar kami semua dan kita semua lebih paham bahwa sudah sampai di mana tentang kebijakan cukai plastik ini. Baiklah, saya akan coba memaparkan beberapa hal. Tentunya setelah yang dipaparkan Pak Ivan tadi, beberapa hal terkait dengan alasan-alasan kenapa plastik menjadi sangat berbahaya sehingga dikenai cukai, dan data-data yang cukup banyak di dunia dan juga di Indonesia itu sudah dipaparkan. Nanti mungkin tidak akan saya ulang, saya hanya akan memaparkan yang terkait dengan bahwa rencana implementasi cukai kantong plastik sudah dibahas, dan info terakhir kemarin ketika saya tanyakan ke teman di Bea Cukai dan BKF adalah sedang dalam draft revisi RPP, yaitu rancangan peraturan pemerintah. Ya, baiklah, kita mulai lanjut untuk terkait dengan cukai plastik ini.
Nah, ini sebenarnya jadi plastik itu selain bermanfaat tahun dan 500 tahun. Jadi kalau tadi disinggung sebagai apa namanya terkait dengan sastra ya. Saya pernah menulis di Investor Daily tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi saya bilang ekstensifikasi cukai itu seperti Menunggu Godot. Menunggu Godot adalah drama yang diciptakan oleh Samuel Beckett di Rusia sana. Jadi ada dua orang itu menunggu Godot. Nah, dua orang ini tidak tahu Godot itu siapa, Godot itu seperti apa. Ini masalahnya, akhirnya sampai drama berakhir itu nggak ada ujungnya. Inilah yang kalau kita tidak punya visi, tidak punya arah yang jelas, kita seperti Godot. Kita menunggu Godot di mana dan nggak akan tahu kapan datangnya dan sebagainya. Jadi plastik tadi mimpi buruk. Saya bilang kalau dari sisi sastra ini, kalau puisi atau karya sastra itu arahnya adalah as longa vita brevis ya, seni itu pendek, hidup itu pendek, seni itu panjang atau abadi. Jadi kalau plastik itu hampir abadi itu bukan seni. Plastik itu abadi tapi merusak lingkungan. 500 tahun bayangannya, 5 abad. 5 abad kalau Gabriel Garcia Marquez kan 100 tahun kesunyian ya, buku ininya, prosanya. Kalau ini 500 tahun pasti nggak hilang dari lingkungan ya. Sangat-sangat berat dan ini mimpi buruk bagi kehidupan kita semua untuk planet kita ini. Lanjut. Ya, ini yang utama setelah tadi disampaikan oleh Pak Ivan sebagai narasumber pertama, bahwa ketika pasal 2 Undang-Undang Cukai ada 4 karakteristik atau semacam filosofi alasan pengenaan cukai di Indonesia tadi sudah disampaikan. Nah, saya melihat sebelum Undang-Undang Cukai ada undang-undang lain sebenarnya yang kita jadi pertimbangan sebenarnya untuk terkait dengan cukai ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 6 itu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi penjamin kesehatan. Ini pokok. Apalagi nanti kita menuju Indonesia Emas 2045 dan juga 2030 yang sudah dekat ya. Tinggal 10 tahun lagi itulah bonus demografi. Seperti apa? Bonus demografi kalau kebanyakan itu anak mudanya kebanyakan nggak sehat ya, seperti menjadi buih di lautan saja, tidak punya daya upaya, hanya terombang-ambing kesana kemari ya. Yang terkait dengan persaingan SDM di dunia ya kita akan kalah. Kemudian yang pasal 3136 pemeliharaan kesehatan remaja ini yang kita mestinya karena remaja akan menjadi mendapatkan estafet pemimpinan ya dari generasi yang sebelumnya. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Kemudian terkait lingkungan, Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, di Undang-Undang Nomor 32 ini ada pasal 2 yaitu huruf C, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan ada landasan asas pencemar membayar. Polluters pay principle ini juga mengadop dari beberapa yang sudah digaungkan di Eropa sana. Jadi yang mencemar akan membayar. Harusnya dia tahu ketika dia membuang sesuatu terkait limbah nanti plastik juga ya akan dikenai beban untuk mengganti. Nanti di belakang dikaitkan dengan earmarking atau namanya dikembalikan pada yang terdampak ya uang itu. Kemudian pasal yang 13 adalah pengendalian pencemaran dalam 3 hal adalah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Ini semacam ada 3 tahap yaitu preventif, kemudian pada saat operasional dan juga kuratifnya atau untuk recovery-nya. Ini yang pegangannya untuk sebenarnya cukai untuk lingkungan atau di beberapa negara Eropa disebut dengan green tax atau environmental tax ya. Itu seperti ini arahnya ya. Karena kesadaran lingkungan kita itu masih sangat rendah ya. Membuang bungkus permen aja ya itu nggak ke tempat sampah tapi ya diselip-selipin mana ya, itu kebiasaan kita ya zaman kecil dulu. Lanjut. Selanjutnya belum kelihatan ya, maaf. Oke, ini sudah dibahas oleh Pak Ivan tadi. Jadi memang kita menerapkan cukai yang sangat sedikit atau minimalis atau disebut extremely narrow ya sedikit sekali ya. Ini yang perlu
menjadi perhatian kita semua. Negara lain sudah cukup banyak ya, di ASEAN aja Thailand cukup banyak. Jadi ini titik tolak yang agar kita kalau kita berani benchmark untuk hal-hal yang lain ya, demokratisasi, benchmark yang lain-lain, apalagi yang pengusaha-pengusaha itu ya. Kalau di benchmark juga harus mau mestinya ya, biar adil ya, biar nggak ingin haknya sendiri saja ya. Lanjut. Ini gambarannya. Jadi di beberapa negara ASEAN saja. Kalau negara lain mungkin tidak perlu negara maju mungkin jauh ya. Tapi negara ASEAN saja. Plastik ini ya di Thailand, di Filipina, di Kamboja, di Vietnam, di Malaysia, dan barang-barang banyak yang lain juga mengenakan. Negara lain mengenakan, kita belum ya. Misalnya Thailand itu banyak sekali ya, selain minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, ada BBM, ada kendaraan bermotor, ada minuman berpemanis juga yang kita juga sudah mengkaji. Kemudian Kamboja, negara yang lebih mungkin nggak lebih maju dari kita ya, itu banyak sekali kena cukai ya, sampai sepeda motor, kemudian jasa, ada klub malam ya atau diskotik ya, di sini belum ya, diskotik belum kena cukai ini, kan ini jasa ya. Di Undang-Undang Cukai masih rezimnya barang, belum jasa. Ada jasa telepon, ada perjudian. Nah, di sini perjudiannya sembunyi-sembunyi ya, judi togelnya. Nah, ini banyak contoh nanti bisa dilihat. Intinya apa? Banyak negara yang mengenakan cukai pada banyak komoditas karena mereka sadar bahwa barang-barang itu mengganggu kesehatan. Baik dari sisi langsung kepada kesehatan makanan minuman atau mungkin lewat lingkungan hidup ya. Itu yang mesti dipertimbangkan. Lanjut. Nah, untuk yang negara non-Asia ini sudah cukup banyak ya, Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia, Belanda, Estonia, Denmark, Prancis, ini negara maju semua ya. Kemudian termasuk juga Australia, tetangga kita di selatan kita. Untuk Asia, Hong Kong, India, Filipina, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Indonesia, dan mungkin ada beberapa yang belum terdata menurut saya, mungkin belum masuk di di internet yang mungkin belum tercover oleh kita untuk mencari data-data ini dan teman-teman kita di instansi lain. Lanjut. Nah, ini yang skema pungutan yang pernah kita rasakan juga dulu ya. Jadi ada namanya pelarangan di beberapa kota itu melarang penggunaan kantong plastik. Nah, masalahnya kalau melarang berarti apa yang penggantinya? Ini yang belum ada ya. Sekarang misalnya plastik dipakai di mana-mana. Apakah nanti beli bakso, beli mie ayam dengan pincuk daun, nah, atau apa? Atau dengan Dengan kertas ya, ini bleber semua kuahnya ya. Ini yang belum kena sebenarnya. Nah, oke lah kalau mereka melarang, tapi mesti ada barang penggantinya. Ini yang sebenarnya masih belum kena juga. Nah, kemudian apa kesulitan dalam penegakan hukumnya? Ya pasti ini ya, karena memang untuk ke lapangannya susah. Rawan perlawanan, ya mereka akan bertanya barang apa yang kami gunakan untuk menggantikan plastik, kan belum ada. Yang kemampuannya ya setara dengan plastik sampai saat ini adalah belum ada. Kemudian pungutan non APBN yang tadi disampaikan Pak Ivan, ketika belanja di minimarket Rp200 per kantong plastik ya. Ini memang pernah dalam beberapa rapat itu uangnya itu tidak kemana-mana, justru uangnya masuk ke retail itu. Jadi ya agak aneh juga ya, mereka sudah kantong plastiknya beli dan menggantikan uang pembelian kantong ini jangan-jangan buat mereka ya, akhirnya tidak berlaku lagi. Nah, kemudian ini juga yang arahnya adalah sekarang penggunaan tas ya kebanyakan di minimarket ya, 5.000 satu kantong, satu buah ya. Kemudian yang cukai ini usulannya adalah ada kepastian hukum, jadi ada keseragaman pungutan. Jadi kalau cukai nanti dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini ya sama, cukainya sama. Karena cukai saat ini di Indonesia masih merupakan pajak pusat, ya pajak pusat. Kemudian kejelasan pertanggungjawaban ini masuk APBN, kemudian terdapat mekanisme kontrol penegakan hukum. Karena apa? Direktorat Jenderal Bea dan Cukai punya wewenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum ke lapangan ya. Ada teman-teman di Direktorat B2 yang akan bisa ke lapangan. Jadi cukai dianggap usulan yang paling mungkin untuk saat ini ya, paling mungkin. Ini yang
sudah sampai tahap RPP saat ini ya. Lanjut. Nah, ini dari teman-teman di Bea Cukai kalau tidak salah ya. Saya dapatkan ketika rapat di BKF dan beberapa instansi juga sudah hadir ya, termasuk Kemenperin dan lain-lain sebenarnya sudah mengetahui ini. Nah, objek cukainya adalah kantong plastik, yaitu tas kresek dengan ketebalan di bawah atau sama dengan 75 mikron. Kenapa ini dibatasi seperti ini? Karena begini, jadi ketika saat itu dibahas masalah ukuran plastik, itu apa? Nah, ukuran plastik yang tebal, untuk yang tebal ternyata masih sebagian diambil atau didaur ulang atau diambil oleh pemulung dan sebagainya karena masih ada nilai ekonomisnya. Nah, yang 95% yang tidak ada nilai ekonomisnya dari plastik itu yang ukurannya tipis-tipis itu. Nah, yang tipis kebanyakan langsung sampai ke tempat pembuangan akhir atau ke sungai atau ke laut tadi disampaikan hanya menjadi ukuran yang sangat kecil. Nah, ini akhirnya menjadi berbahaya. Jadi untuk yang tebal ternyata masih diambil oleh beberapa yang didaur ulang tadi. Tapi yang sangat tipis, kemudian sulit punya nilai ekonomis ya hanya ditinggalkan di tempat sampah sampai dengan TPA ataupun yang di sungai ya sungai dan sampai laut. Itu yang akhirnya arahnya ke situ. Walaupun dalam pembahasan berikutnya adalah secara bertahap plastik memang mesti dikenakan cukai untuk hal-hal yang lain termasuk styrofoam ya tadi disampaikan Pak Ivan juga yang LDPE dan lain-lain itu yang mungkin juga ada tahapan atau roadmap untuk pengenaan cukainya. Oke, kemudian barang diekspor atau rusak ini pasti ini kalau yang tidak dipungut ya untuk yang diekspor. Non pabrikasi ini hal-hal yang ada pengecualian mengenai ya hal kecil yang terkait dengan skala ekonomi dan lain-lain. Subjek cukai adalah pabrikan importir pasti, jadi yang membuat kantong plastik dan yang mengimpor itu adalah subjek cukai. Jadi pengenaan cukainya pada sisi hulu, pada sisi perusahaan yang terkait dengan produksi dan importasi. Tarif cukai saat ini diusulkan 30.000 per kilogram dan arahnya memang sepertinya sudah disetujui ya, tapi kita tunggu RPP masih dibahas. Saat pembayaran cukai sama nih di Undang-Undang Cukai ya saat dikeluarkan dari pabrik dan pelabuhan ketika impor. Kemudian pembayaran berkala saya pikir mungkin bisa pembayaran bisa dengan pita juga ya, pita cukai ketika dikemas ketika kemasan dalam kilogram atau lain-lain, tapi ini masih bisa dibahas berikutnya. Mekanisme pengawasan oke lah, ada audit, ada cek lapangan dan lain-lain. Lanjut saya lanjut. Sangat teknis ini ya. Nah, ini tadi disampaikan, jadi ketika dikenakan cukai 30.000 per kilogram, di teman-teman yang analisis di BKF itu, terkait dengan dampak inflasinya itu sangat kecil ya, 0,045%. Jadi sebenarnya tidak bergerak lah untuk menaikkan harga lainnya, tidak begitu riskan. Nah, tentunya dari sisi produsen biasanya ya, dari asosiasi industri yang menyuarakan akan menaikkan harga mungkin naik tapi sedikit, akan menuju titik keseimbangan yang baru dan tidak drastis. Ya kalau kita punya visi yang sama sebagai ibadah bersama, sebagai kita adalah punya semangat go green, save the planet, save the earth dan lain-lain, mestinya kita sadar bahwa kita akan mengurangi cukai, mengurangi plastik ini, termasuk para produsen ini sadar. Jadi perusahaan kantong plastik atau perusahaan plastik, industri plastik tidak akan bangkrut, hanya mungkin tingkat penjualannya berkurang sedikit. Ya berbagi ya, demi untuk kesejahteraan kan, demi untuk bumi kita bersama kan, yang kita huni bersama. Lanjut. Nah ini potensi penerimaan cukai, walaupun kalau cukai arahnya adalah dan konsumsi tadi di awal ya, atau untuk dengan pengubahan perilaku masyarakat. Nah ini semacam windfall aja ya, ikutannya atau konsekuensi. Karena apa? Karena kita melakukan pengendalian dengan instrumen fiskal. Nah dampaknya atau ikutan instrumen fiskal ya ada rupiah yang masuk itu saja. Nah ini yang mesti kita pahami bahwa apa? Uang sejumlah 1,6 triliun ini misalnya itu yang kita terima, itu bukan durian runtuh, tetapi adalah akan dikembalikan ke lingkungan lagi untuk mengatasi dampak sesuai tadi dengan Undang-Undang Cukai,
juga dana bagi hasil, serta juga dengan menanggulangi dampak lingkungan dari Undang-Undang PPLH tadi. Jadi ini yang mesti dipahami, ini untuk merecovery kerusakan yang sudah terjadi dari dampak plastik ini. Ya memang mekanisme di kita belum bagus ya untuk dana bagi hasil, karena memang kita masih butuh untuk pembangunan yang lebih kelihatan ya, untuk pembangunan fisik ya, SDM, memperbaiki infrastruktur dan lain-lain itu yang membutuhkan dana tidak sedikit ya. Jadi jadi kalau di negara lain penurunan konsumsinya sampai 50%. Nah, kita nanti belum lihat ya, tapi saya pikir tidak drastis seperti itu ya untuk kita. Lanjut, ini gambaran saja. Nah, ini terkait beberapa contoh di beberapa negara, sebenarnya di kita itu tidak mahal ya. Tarif cukai per kilogram ini dalam USD dia bisa dilihat. Irlandia 22 dan Indonesia rencananya hanya sekitar 2 dolar. Negara lain Kamboja saja 9 dolar ya ketika mengenakan cukai terhadap kantong plastik. Jadi kita masih sangat rendah. Nah, sangat rendah saja masih banyak yang belum sadar untuk menjaga bahwa ini perlu bertahap untuk mengenakan cukai. Tapi saya harapkan dan kita semua berharap semoga ini bisa jadi ya, gara-gara ada pengendalian yang nyata ke depannya ya. Lanjut, ini hanya beberapa contoh saja. Nah, APBN 2020 targetnya hanya sedikit ya, ditargetkan 200 miliar saja. Kenapa? Karena ini kan awal. Bagaimana menunjukkan namanya kebijakan awal, biasanya yang pertama adalah ada resistensi. Yang kedua, orang-orang itu cenderung tidak mudah menerima hal-hal yang baru ya, kecuali yang baca bukunya banyak akan mudah menerima hal yang baru. Yang kurang baca ya hanya pasti bisa jadi merasa paling benar sendiri. Ini yang akhirnya kita targetkan minimal saja menurut saya itu. Jadi perubahan memang tidak bisa cepat dan bertahap, makanya ya kita targetkan rendah dulu ya. Walaupun kalau ada hasil lebih tinggi ya syukur alhamdulillah ya. Lanjut. Nah, sedikit saya infokan terkait penerimaan cukai yang saat ini ada sebelum ada cukai plastik, yaitu adalah cukai hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan cukai etil alkohol. Sekitar 95% adalah dari hasil tembakau. Hasil tembakau juga Bapak Ibu juga mungkin adik-adik semua sadar atau paham, rokok-rokok yang beredar sampai banyak tempat itu kan rokok-rokok yang perusahaan besar ya, hanya 4 perusahaan itu yang mungkin akhirnya kan cukainya banyak sekali di atas ini. Nah, tapi terkait dengan penerimaan perpajakan kita masih kecil ya, baru 9% ya, jadi masih jauh lah ya dari pajak yang lainnya PPN dan PPH. Jadi cukai masih sangat kecil. Nah, inilah PR kita ke depan agar tambah BKC untuk juga kalaupun pengendalian cukai juga berjalan, untuk recovery, untuk dana bagi hasil, untuk earmarking-nya ada dana juga dari cukai BKC yang baru ini. Ya, lanjut. Nah, ini contoh saja ya. Bisa dilihat perbandingan penerimaan cukai dengan PDB di beberapa negara Asia ya. Ya, Thailand cukup tinggi ya. Kita usahakan nanti ke depan semoga naik, itu aja ya. Ini hanya gambaran saja untuk kita. Gambaran secara umum saja. Lanjut. Nah, ini earmarking ini yang di Undang-Undang Cukai ini baru hal yang baru diatur ketika terkait dengan hasil tembakau ya, pasal 66A itu. Jadi ada kebijakan pemerintah untuk menggunakan anggaran dari yang masuk APBN dan kemudian disalurkan pada wilayah atau pada pos yang terdampak karena penggunaan atau konsumsi barang-barang karena cukai tersebut. Termasuk nanti ke depannya adalah terkait dengan jasa juga. Ini perlu pertimbangan earmarking seperti apa yang kemudian bisa tepat sasaran. Kalau sekarang arahnya kan BLT ya. BLT tepat sasaran enggak? Ini juga nanti dana bagi hasil tepat sasaran enggak? Nah, kita bisa berkaca dulu dari DPH CHT dulu. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau saat ini. Apakah sudah tepat sasaran atau belum? Apa perlu dievaluasi? Nah, itu hal yang lain yang juga bisa untuk pembelajaran ke depannya ya terkait dengan dana bagi hasil atau earmarking ini. Lanjut.
Oke, jadi itu ya yang dapat saya sampaikan terkait cukai plastik. Mungkin sekilas dan belum menjelaskan secara holistik dan mendalam, belum sangat mendetail. Nah, kalaupun ada beberapa pertanyaan nanti bisa kita diskusikan dan semampu kami untuk merespon. Dan mohon juga pada Bapak Ibu, teman-teman adik-adik semua yang mengikuti acara ini, kalau punya informasi yang terbaru, malah bisa disampaikan dalam forum ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Setiawan atas materi yang telah disampaikan. Dari pemaparan yang telah disampaikan, saya izin menyimpulkan sedikit, Pak. Untuk undang-undang yang mendasari cukai plastik ini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan untuk BKC sendiri di Indonesia jumlahnya masih sangat sedikit, bahkan se-ASEAN. Padahal sebenarnya cukai sendiri digunakan untuk mengimbangi dampak eksternalitas negatif dari suatu barang atau jasa. Dan BKC yang terbaru dan yang saat ini sedang dalam proses usulan adalah plastik. Dari yang Bapak paparkan tadi, harga cukai plastik di Indonesia akan dikenakan cukai sebesar 30.000 per kilogram. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Saya akan membuka 2 termin pertanyaan. Pada termin yang pertama, saya akan membuka 3-5 penanya. Izin Pak, sepertinya dari materi yang Bapak sampaikan sangat menarik ya Pak, karena dapat dilihat dari kolom komentar ini sudah banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Namun, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan dapat raise hand terlebih dahulu. Sepertinya belum ada ya. Jika belum ada, saya izin membacakan pertanyaan dari kolom komentar, Pak. Ada pertanyaan dari AZ. Saya AZ izin membacakan, Pak. Saya AZ dari UNUSA, Kesmas Angkatan 2018. Yang saya tanyakan bagaimana pengaplikasian cukai plastik ini, apakah penerapan plastik berbayar di seluruh Indonesia? Dan ingin bertanya, memangnya dampak lingkungan dari plastik dan kerusakan yang terjadi seperti apa, Pak? Recovery seperti apa yang mungkin akan dilakukan karena kerusakan akibat plastik ini juga sangat banyak. Terima kasih, Pak. Kepada Bapak Ivan Yulianto mungkin dapat menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baik, ini juga ada banyak pertanyaan ya. Dari mungkin pertanyaan yang mirip-mirip, hanya sudut pandangnya beda ya. Saya coba tadi itu lihat dari Audra. Audra, saya tahu nih Audra ini. Kemudian dia menanyakan tentang marginal damage. Kemudian ini dari Ibu Sulastri ini, dari UMKM. Kalau dikenakan biaya tambahan plastik, apakah tidak menyulitkan kami sebagai usaha kecil? Nah, pertanyaan yang real ini ya, dari pengusaha ya, bekas swasta. Kemudian dari BC Merak, Bu Elizabeth, kenapa sih kok lama sih penerapan cukai ini? Nah, itu nanti kita jawab secara simultan saja. Apakah Bari Panji, Adian, BKN Stan, apakah benar aspek ekonomis dan aspek ekologis tidak akan ada titik temu, gitu ya? Oke, sementara ini dulu ya. Pertanyaan nanti sebagian dijawab Pak Budi, saya jawab yang enteng-enteng saja ya. Yang berat-berat urusannya Pak Budi, yang saya enteng-enteng aja ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Pada dasarnya kalau ditanya, saya berangkat dari pertanyaannya Audra nih. Masa sayangnya saya pindah, Audranya baru datang gitu ya. Saya sempat di JPPR cukup lama saya di sana ya. Baik Audra, kalau ditanya tentang marginal damage
ini pertanyaannya ilmiah ini ya. Apakah tarif cukai yang diterapkan itu sudah bisa dikatakan apa namanya bahasanya apakah mencerminkan marginal damage? Ya sejauh yang saya tahu memang ini tahap awal ini kita bisa bilang bahwa ini belum ideal. Penerapan cukai plastik ini lebih kepada semangat dulu bahwa kita harus bergerak, gitu ya. Adapun marginal damage itu tentu ada secara ilmu ekonomi lingkungan itu ada pendekatannya sendiri. Apalagi itu harus dilihat dari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Sementara ini sejauh yang saya tahu ya, itu pengendalian plastik masih difokuskan kepada volume produksi plastiknya sudah cukup besar gitu kan. Bagaimana mengendalikan? Adapun nanti ini PR buat teman-teman di akademis nih, bagaimana menghitung apakah cukai plastik kita itu sudah mencerminkan marginal damage yang diakibatkan oleh plastik pada kerusakan lingkungan. Ini PR kita semua. Kalau dihitung secara skala moneter, ini juga menurut saya belum sepenuhnya bahwa tarif cukai itu sudah diperhitungkan skala moneter dari marginal damage, belum. Sejauh saya tahu ya. Contohnya gini, tadi sampaikan oleh Pak Budi bahwa tahap awal ini yang penting semangatnya dulu kita coba, karena jujur saja kita harus bertanggung jawab juga terhadap kerusakan lingkungan. Kalau disampaikan bahwa plastik kita itu konsumsi kantong plastik ya, khususnya kantong plastik itu ada 107 juta ton, juta kilogram ya per tahun. Diharapkan dengan tarif cukai 30.000 per kilo atau Rp200 per lembar itu bisa mengurangi konsumsi plastik 50%. Nah, semangatnya luar biasa ya. Kita berharap bahwa targetnya adalah mengurangi 50% konsumsi plastik. Adapun kalau dilihat contohnya jangankan plastik. Sampai sekarang saja cukai hasil tembakau itu belum bisa dikatakan apakah sudah mencerminkan marginal damage. Banyak sekali data yang akhirnya orang jadi tidak bisa memakai mana yang sebetulnya data yang valid ketika rokok ini mengakibatkan mempengaruhi kesehatan khususnya penyakit paru-paru. Tapi kita juga tidak tidak ada data yang valid bagaimana perokok pasif itu menjadi korban dari konsumsi rokok. Nah, pada dasarnya yang besar saja yang kita sudah cukup settle ya untuk konsumsi cukai tembakau, hasil tembakau itu pun masih belum bisa dikatakan mencerminkan marginal damage. Itu ya, sementara Audra teman-teman sekalian pada dasarnya cukai ini yang penting kita mulai dulu, nanti sambil berjalan kita evaluasi lagi, dan saya juga belum menemukan ya kajian dari peneliti-peneliti luar juga bagaimana marginal damage dari plastik ini bisa dihitung dalam satuan moneter sehingga kita bisa bilang bahwa kerusakannya sekian dolar, maka cukainya harus sekian dolar, seperti itu sebenarnya. Oke, saudara ya, silakan nanti kalau misalkan ada kajian-kajian terkait dengan itu. Kemudian kalau tadi ditanyakan apakah aspek ekonomis itu selalu berseberangan dengan aspek ekologis. Sejauh yang saya bisa jawab ya, ini kan makanya saya jawab yang enteng-enteng, nanti yang berat-berat Pak Budi saja gitu ya. Tidak selalu menurut saya aspek ekologis itu bertentangan dengan aspek ekonomis. Tidak selalu, tetapi memang kenyataannya sebagian kita bisa lihat bahwa konsumsi manusia itu seringkali merusak lingkungan gitu ya. Nah, dalam konteks cukai plastik ini, kita melihat bahwa konsumsi plastik ini itu tadi merusak lingkungan. Gitu. Nah, dalam konteks ini, maka ya kalau ditanyakan apakah tidak bisa ditemukan
equilibrium, sebetulnya tadi menyambung pertanyaan si Audra, ada konsep ekonomi lingkungan yang menghitung sebetulnya seberapa besar kerusakan, sehingga harus dikompensasi dengan pendekatan ekonomi dengan satuan yang paling gampang adalah moneter. Tapi sampai saat ini pendekatan moneter ini juga belum ada yang meyakinkan kajian dengan sisi perhitungan moneternya. Jadi jujur saja bahwa yang ditanyakan oleh si Panji ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Bahwasanya setiap prinsip yang kita laksanakan adalah setiap tadi seperti Pak Budi sampaikan, yang mengkonsumsi, yang membayar. Konsepnya seperti itu dulu. Jadi Anda sudah merasakan ke manfaat ekonomi, tetapi merugikan orang lain, ya Anda harus bayar gitu. Konsepnya seperti itu ya. Kemudian dari BC Merak, Bu Elizabeth, kenapa sih kok cukai ini lamban? Banyak sekali pertimbangannya. Jadi ketika mau diterapkan, masyarakat kita belum siap, kemudian menambahkan khawatir, menimbulkan inflasi, tapi tadi sampaikan oleh Pak Budi, pengaruh inflasinya ternyata sedikit sekali gitu ya. Kemudian terakhir juga yang saya dengar dari Pak Dirjen BC, ketika ini mau diterapkan di akhir 2019, di awal 2020, kita kena pandemi ini sehingga timingnya kurang pas gitu, dipandang timingnya kurang pas. Sebetulnya kalau boleh dibilang kita secara infrastruktur, peraturan dan lain-lain sudah siap. Ya, makanya ini salah satu kami kepikir bagaimana kita mensosialisasikan cukai plastik ini supaya masyarakat juga sudah mulai memahami bahwa kita ada loh kewajiban moral, kewajiban lingkungan, bahwa kita juga harus terus berkontribusi. Anda menjadi pahlawan dengan membayar cukai, itu kita sebutnya gitu. Pembayar cukai ini sebenarnya ada pahlawan yang bertanggung jawab. Artinya orang-orang yang punya tanggung jawab itu adalah orang-orang yang membayar cukai. Karena apa? Anda sudah merasakan nikmatnya, ya Anda juga harus bertanggung jawab gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bu siapa dari UKM tadi, apa ini nggak memberatkan dari UKM? Mungkin di awal Bu, seolah-olah ini pasti memberatkan ini Bu Lastri ya, Bu Lastri. Salah, memang makanya perlu sosialisasi seperti ini. Pada dasarnya nanti kalau udah berjalan itu nggak akan terasa, karena ini kecil sekali. Dan sebetulnya tadi itu semangatnya adalah ya kalau bisa jangan pakai plastik gitu. Kalau nanti konsumennya Bu Lastri itu menggunakan kantong dari rumah, kan Bu Lastri nggak rugi juga gitu. Tidak ada yang dirugikan kantong, kecuali memang ketika ada pedagang plastik yang memang menjual plastik. Apakah dia rugikan? Sebetulnya enggak juga, karena unsur cukai nanti udah masuk dalam harga plastik itu. Harga plastik itu udah masuk di yang saya tadi bilang mencapai nilai ekonomis, artinya bahwa harga plastik itu sudah memperhitungkan dari harga dari beban dampak dari plastik itu sendiri. Seperti juga yang lain-lain, pada dasarnya kita sering memang shock ya di awal gitu ya. Tapi waktu diterapkan Rp200 kantong plastik berbayar itu hampir nggak ada yang protes kok. Justru kita nggak tahu, Rp200 itu ternyata menambah pundi-pundinya pengusaha. Minimarket itu ada yang bilang sampai 100 miliar penghasilan dari kantong plastik. Tetapi karena mekanisme pertanggungjawabannya nggak jelas, ya mereka diuntungkan gitu kan. Itu pun ketika kita lihat kondisi seperti ini, hampir-hampir tidak ada yang memprotes kebijakan, sedikit sekali yang memprotes kebijakan itu. Dan itu berjalan dengan baik sebetulnya. Hanya tidak bisa sesuai diharapkan bahwa hasil dari cukai plastik dari harga plastik Rp200 itu dikembalikan kepada lingkungan. Artinya bisa jadi nanti muncullah perusahaan-perusahaan yang membangun kantong kertas. Masa kita kalah dengan Rwanda? Rwanda itu sudah menghindari kantong dari plastik. Nanti pengusaha plastik mungkin akan berpikir, saya jadi pengusaha kertas saja, kantong kertas. Nah itu yang kan nanti
riset development-nya mungkin akan disupport dengan dana dana cukai ini, sehingga muncullah nanti pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha lama yang mengganti proses produksinya dari yang full plastik, mungkin sekarang separuh plastik, separuh kantong kertas. Gitu. Ini contoh salah ilustrasi saja. Demikian yang bisa saya jawab beberapa pertanyaan. Silakan Pak Budi, mau menambahkan? Baik, saya tambahkan beberapa hal terkait mungkin pertanyaan di awal tadi dari Aset ya, Mas Aset, Sofi Aset ya, dari UNUSA. UNUSA ini universitas apa ya? UNUSA ya, saya belum tahu UNUSA di mana. Intinya apa? Jadi begini, kalau apa namanya? Sebentar, saya pertama, pengaplikasian cukai plastik ya. Jadi begini, tadi dalam paparan sudah ada bahwa cukai adalah dikenai plastik dikenai cukai, tetapi mekanismenya adalah dibayari dulu oleh produsen atau importir. Nah, ketika barang itu selesai dibuat atau barang itu sampai di tempat masuk di bandar di pelabuhan sebelum masuk ke wilayah pabean Indonesia, maka di lunasi cukainya. Nah, lunasi cukai itu oleh perusahaan dulu, oleh yang mengimpor atau yang membuat plastik tersebut. Nah, jual sampai ke bawah, sampai ke pedagang ecer dan sebagainya, itu sudah plastik yang sudah kena cukai. Jadi sudah include masuk ke dalam harga. Jadi tidak berbayar, tidak tiap kita mau pakai, kita beli kantong plastik, kita bayar enggak. Tapi sudah masuk dalam harga barang tersebut adalah cukai kantong plastik. Kemudian terkait dengan pertanyaan Audra sudah dijawab lengkap oleh Pak Ivan. Kemudian kalau yang membawa bekal atau untuk beli bakso bawa plastik masing-masing atau bawa kantong belanja, itu yang sudah jalan adalah kantong belanja. Tapi kalau beli bakso yang bungkusnya belum ada ya, belum banyak mungkin ya. Karena emang agak ribet ya kalau itu ya. Jadi pengennya yang praktis ya langsung beli, apalagi kalau mampir ya, pulang dari kantor kan nggak bawa kotak ya, nggak bawa kotak Tupperware ya gitu. Akhirnya ya pakai plastik yang sekali pakai ya. Kemudian terkait Bu Sulastri, jadi begini Bu, tadi disampaikan bahwa inflasinya sangat rendah ya, 0,045%. Maksudnya apa? Jadi tingkat kenaikan harga kantong plastik di awal tadi itu tidak menyebabkan kenaikan lonjakan harga yang drastis, kecuali ada pengusaha yang menumpangnya apa? Oh, ini mumpung naik, saya naikin tinggi. Tapi secara kajian ekonomi nggak masuk ke situ, karena pasti nggak akan setinggi itu. Nah, ini yang beberapa kali sebenarnya sudah dibahas ya terkait dengan inflasi ini, tidak begitu besar dampaknya ya. Tidak begitu besar dampaknya bagi semua warga masyarakat intinya. Jadi intinya tidak menyulitkan lah. Nah, kalau namanya shock pada awal-awal pasti namanya perubahan ya. Perubahan itu pasti. Contohnya apa? Yang dulu ketika penghilangan minyak tanah menjadi gas ya, jadi bahan bakar gas, itu kan banyak menolak. Tapi memang secara skala ekonomi dari pemerintah bebannya adalah berat ketika memproduksi minyak tanah ya. Akhirnya diganti gas. Nah, ternyata itu jalan juga kok. Tapi ya awal-awal banyak menolak, itu pasti. Perubahan itu selalu ada seperti itu. Contoh besar lagi adalah kalau warga Jakarta yang paham sejarah ya, di Jakarta, di DKI Jakarta. Dulu di Jakarta itu ada becak. Nah, pada suatu saat, saya lupa tahunnya berapa, becak dilarang di Jakarta, untuk becak untuk penumpang ya, dilarang. Itu dilarang di Jakarta. Tetapi saya belum pernah dengar cerita ya, mantan tukang becak bunuh diri karena becak dilarang di Jakarta, belum pernah. Intinya apa? Intinya itu memang ada hal yang mendesak, dan hal yang mendesak itu kadang menjadi kreatif. Jadi orang-orang menemukan sesuatu hal. Nah, terkait kantong plastik sudah beberapa tadi disampaikan Pak Ivan juga, ada yang bikin kantong dari kertas. Kalau di film-film itu, film-film barat ya, bagi penggemar film itu kalau belanja dari supermarket pasti bawa kantong kertas yang tinggi itu ya, dibawa di depan badannya itu, ditaruh di meja ini ya kayak gitu. Kemudian kantong yang plastik tapi yang bukan sekali pakai, yang untuk dipakai berkali-kali, yang ada jenjingannya itu juga sudah banyak itu. Tapi yang banyak adalah kertas. Nah, intinya apa? Perubahan ini memang harus dimulai ya. Kalau awal-awal ada penolakan ya itu wajar. Nah, kemudian saya kaitkan dengan di sini strategi ya, yang menanyakan strategi itu tadi siapa ya? Strategi untuk penerapan cukainya. Ini
Ini terkait dengan beberapa usaha yang mesti secara komprehensif dan bersama-sama, tidak bisa oleh DJBC sendiri, oleh BKF, oleh Kemenkyu, tidak bisa. Semua harus ikut dalam proyek ini, program pengenaan cukai ini. Intinya apa? Karena kampanye ini mesti meluas. Kampanye ya, kalau kampanye apa terkait dengan pemilu aja seperti itu ya, yang hanya janji-janji 5 tahun aja begitu ramai, apalagi ini plastik untuk bertahun-tahun loh, 500 tahun loh kerusakan plastik karena plastik ini. Kenapa kita tidak ikut kampanye ini yang sangat-sangat besar dampaknya? Nah, strateginya apa? Ya semua ikut memberikan andil pada hal ini. Kalau dari sisi kampus, kalau kampus berarti memperbanyak kajian terkait dengan kerusakan akibat plastik, cukai plastik. Kemudian apa? Memberikan sosialisasi pada masyarakat, pada sekolah. Kemudian apa? Pada Pemda juga. Selanjutnya adalah strateginya apa? Kemudian kepada DPR pasti, pada semua lapisan di politik juga harus sadar ini. Jadi semua komprehensif, holistik bergerak untuk mengkampanyekan cukai plastik ini. Kalau masing-masing nggak bisa, mesti bersama-sama, kan ini berat, tugas yang berat. Untuk hal-hal yang baru itu kan semuanya berat. Seperti teman-teman ya, adik-adik itu untuk memulai ya, untuk mulai hal baru ya, mencari teman, kenalan, biar deket kan susah, memang nggak gampang. Justru perjuangannya kan itu ya. Orang itu akan diingat karena perjuangannya, bukan karena nyaman leha-lehanya, bukan, tapi perjuangannya kan itu yang penting. Nah di sini semua yang terkait dengan cukai plastik memang tidak mudah ya. Kemudian ini terkait dengan recovery seperti apa yang mungkin dilakukan. Jadi misalnya apa? Kerusakan karena plastik adalah misalnya kita ya ke danau aja, ke danau mana, danau Sunter yang di Jakarta atau danau mana yang ada banyak kenal plastik, akhirnya ya dari cukai plastik sebagian untuk recovery di situ, perbaikan tempatnya, kemudian pembersihan dan sebagainya, akhirnya tidak banyak plastik lagi yang ke situ dan sebagainya. Ini contoh recovery. Jadi pada yang terdampak dananya dipakai untuk misalnya mengeruk, untuk membersihkan, kemudian sosialisasi di warga sekitar dan sebagainya. Mirip-mirip dengan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang sudah ada ya, walaupun mungkin masih ada kekurangan, tetapi itu bisa jadikan semacam acuan awal atau acuan secara kasar. Nah, itu untuk menanggulangi beberapa dampak dikaitkan dengan kantong plastik ini ya. Kemudian dari Friska ya, terkait dengan menyukseskan kantong plastik, strategi ya, itu yang sudah saya sampaikan. Jadi strateginya mahasiswa ikut juga, ikut menyadarkan masyarakat juga bahwa plastik itu berbahaya. Jadi perlu dikendalikan konsumsinya ya dengan cukai. Kalau yang ini kan pengendalian lewat instrumen fiskal, itu cukai. Nah, instrumen lain bisa. Tadi ada yang pemerintah misalnya melarang silakan, melarang penggunaan cukai di daerah ini monggo. Tetapi apa? Selama masyarakat punya barang substitusi, barang yang bisa dipakai untuk menggantikan itu dan tidak menyulitkan, nah itu berarti harus ada jalan keluar. Tapi kalau hanya melarang saja tanpa memberikan jalan keluar, pasti akan ada resistensi, penolakan dari masyarakat. Pasti itu hal yang jadi ikutan dari sebuah kebijakan yang tidak memberikan jalan keluar lain. Nah kemudian ditetapkan 30.000 per kilogram. Nah ini ada dasar perhitungannya adalah apa? Perhitungannya ini masih sangat rendah ya. Jadi perhitungan ini kan 30.000 kan plastik 1 kilo kan gede ya, banyak sekali ya. Jadi ini termasuk murah karena ini minimal yang bisa diterima oleh masyarakat ketika ini disamakan dengan Rp200 per lembar kantong plastik itu. Jadi ini pertama adalah mengabsorb semangat tadinya Rp200 tadi diabsorb ke cukai dengan nilai ini, nilai sebesar ini. Nah, kalau kemarin masyarakat tidak protes, intinya ketika dikenakan yang sama pun tidak protes, hanya beralih dari tadinya pungutan yang tidak punya dasar hukum secara jelas kemudian menjadi cukai. Itu saja. Jadi ini, tapi kalau kita arahnya pengendalian konsumsi secara ketat, itu juga masih kurang. Ini masih tadi disampaikan di contoh-contoh ya, kita hanya $2. Di Kamboja sudah sekitar $9 kan, lebih tinggi lah dari kita, dan lain-lain yang lebih tinggi juga banyak. Nah intinya apa? Intinya ya kita masih rendah, ini hanya awalan saja. Gimana sih kalau kita coba dengan tarif cukai yang rendah dulu kan gitu. Kemudian oke lah, ini terkait pelarangan, mungkin ada beberapa daerah yang ini adalah pengendalian secara non fiskal, sedangkan cukai adalah pengendalian konsumsi secara
dari sisi aspek fiskal atau perpajakannya ya. Kalau yang non fiskal banyak sekali. Untuk hasil tembakau misalnya kalau yang fiskal dengan cukai, dengan PPN, dengan pajak rokok itu pengendalian untuk cukai untuk terkait hasil tembakau. Yang non fiskal ada misalnya apa? Kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan oleh Pemda setempat dan lain-lain banyak sekali. Itu analoginya seperti itu. Kemudian dari Muhammad ini ya Silvandra dari UGM, apakah pengurangan penggunaan plastik sebanding masalah yang ditimbulkan setelahnya, misalnya mundurnya plastik sendiri. Nah, tadi disampaikan untuk inflasi sudah tidak begitu pengaruh ya. Nah, ini baru kantong plastik masih sebagian kecil produk plastik ya. Jangan yang plastik yang lain-lain, yang kantong yang tebel, kemudian yang barang-barang kemasan, ada kemasan apa tuh styrofoam, ada kemasan plastik yang untuk makan itu nasi goreng segala macam itu kan, itu belum kena cukai itu. Jadi ini baru awal. Nah, saya pikir tidak drastis ya industri akan tutup atau bangkrut. Saya pikir tidak. Hanya kalau tadi saya sampaikan di waktu pemaparan bahwa ketika ada share atau bagian dari penjualan mereka yang mungkin berkurang sedikit, ya wajar lah. Kan ini demi untuk masa depan, untuk 500 tahun yang agar plastik kita terkurangi kan, dampaknya ke lingkungan hidup kan. Masa ini nggak mau ketika kita hal ini menjadi ganjalan, ya kalau udah terdampak ke pengurangan tenaga kerja ya PHK mungkin ya, tapi kalau ini kan belum. Ketakutan seperti saya pikir belum punya dasar alasan yang kuat untuk sampai pada pemutusan hubungan kerja saya pikir ya. Kemudian Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, baik. Saya pikir itu ya, kalau ada yang belum mungkin bisa disampaikan pada moderator untuk diingatkan mana yang belum kita respon terkait dengan pertanyaan teman-teman yang di kolom chat atau pertanyaan. Atau Pak Ivan mau menambahkan, silakan. Izin menambahkan sedikit, ada beberapa pertanyaan tadi yang menarik nih dari Pak Thomas ya, dari Semarang. Saya nambahkan saja tadi sampaikan oleh Pak Budi. Pada dasarnya cukai ini bukan segalanya. Cukai ini adalah salah satu instrumen pengendalian produksi sampah plastik melalui pendekatan fiskal. Tetapi kalau Anda lihat di kebijakan lingkungan ada yang namanya 4R. Apa 4R itu ya? Reduce, reuse, refuse, recycle. Lah kayak itu ya. Apakah bertentangan? Enggak. Kita menurut saya ini saling bahu membahu ya, saling komplement gitu untuk mendukung itu. Contohnya, begitu kita kenakan cukai, kita berharap orang terdorong untuk reduce gitu kan. Orang terdorong untuk reuse. Jadi barang yang itu digunakan lagi, jangan sekali pakai single use ya. Ini contohnya sederhana aja, kalau di tempat saya paling sering dimarahin istri saya kalau beli barang ada kreseknya gitu kan. Kenapa nggak bawa tas dari rumah gitu kan. Tapi begitu kresek itu sampai istri saya itu sampai kalau beli online ada kreseknya itu nggak boleh disobek. Dibuka pelan-pelan sama dia, buat apa sih? Nanti buat kantong sampah misalnya. Minimal 2 kali dipakai lah katanya. Nah itu artinya reuse, mungkin itu belum menyelesaikan. Tetapi dorongan ketika kita tahu bahwa ada cukai di sana, kita berharap 4R ini bisa lebih jalan. Tadi juga sampaikan Pak Budi, kita melarang itu adalah yang paling utama. Tetapi masyarakat kita dilarang saja tanpa ada solusi, mereka cenderung akan melanggar sebisa mungkin gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan, ada kesadaran. Karena jujur saja kita mengharapkan kesadaran dari masyarakat itu susah sekali. Maka kompensasinya adalah, ya sudah kamu boleh mengkonsumsi tapi kamu harus bayar. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini untuk mengurangi saja. Ya kalau saya nggak mau bayar, ya jangan pakai gitu ya. Intinya sebenarnya jangan pakai. Tetapi kalau Anda masih memaksa untuk pakai, ya harus Anda bayar gitu. Nah, terkait tadi PHK ketika produksi plastik menurun drastis, inilah sebetulnya ada mekanisme cukai ini yang kemarin dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tidak berjalan. Kenapa? Karena nggak ada mekanisme kompensasi, tidak ada mekanisme penggunaan dana itu untuk apa. Kalau di hasil tembakau itu ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Begitu dapat cukai, maka pemda-pemda yang berkontribusi cukainya besar, dia dapat dana bagi hasil yang cukup besar. Ada persentasenya.
di sana digunakan untuk apa namanya 50% dana itu nanti untuk perawatan untuk mendukung kesehatan, untuk sosialisasi, kemudian untuk memberikan peluang pengembangan usaha-usaha yang lain gitu ya. Nah ini kita berharap bahwa nanti memang penggunaan ini memang nggak tahu saya DPH-nya sudah dibahas sejauh mana. Tetapi lalu ada PP-nya nanti kita berharap ada namanya earmarking. Tadi belum disampaikan disinggung oleh Pak Budi tapi belum sempat diterangkan tadi. Earmarking itu artinya dana hasil cukai nanti dikunci untuk keperluan khusus. Misalkan mendorong riset development lingkungan supaya dampak plastik bisa dikurangi. Sosialisasi ke masyarakat supaya mengurangi penggunaan plastik yang mismanagement gitu ya, yang tidak bisa diulang. Kemudian kita juga berharap dengan adanya pengembangan riset seperti ini, maka perusahaan plastik tadi tidak serta-merta tutup, dia juga saya yakin nggak akan tutup. Tapi dia mulai berpikir bikin kantong dari plastik, dia juga bikin kantong lagi dari kertas gitu kan, atau mungkin dia bikin kantong lagi dari enceng gondok, itu menimbulkan kreativitas sehingga saya yakin tidak sampai berdampak kepada PHK, tetapi mereka justru tertantang untuk memulai produksinya bukan hanya plastik tetapi konsumsi produk yang lain. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa negara lain, bahkan negara sekitar yang di bawah kita pun sudah melakukan itu gitu kan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ulin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ivan Yulianto dan Bapak Budi Setiawan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya saya akan membuka beberapa pertanyaan lagi. Mungkin untuk peserta ada yang ingin bertanya. Saya persilakan. Sambil kepada audien mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, atau jika tidak bisa menuliskannya pada kolom komentar. Nah, ini kan tadi yang diuji Jadi Bu, sambil nunggu ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan. Tadi Bu Sulastri ya, nanti tidak sok atur Bu. Bu Sulastri bahkan mungkin tidak merasakan adanya cukai plastik Bu. Karena nanti yang dikenakan cukai plastik bukan Bu Sulastrinya, bukan. Nanti Bu beli plastik, kantong plastik itu sudah include, sudah termasuk cukai plastik. Nah, mungkin sedikit lebih mahal harganya, tapi kan kalau pedagang itu paling enak. Pedagang itu kalau kayak contoh tetangga saya, mau harganya ayam tuh naik 100%, mau turun 50%, nggak ngaruh buat dia. Yang penting dia mengambil margin Rp1.000 per ekor. Nah itu saja, itu udah kaya raya dia. Nggak peduli dia, yang susah itu petani yang sebetulnya, peternak yang susah gitu kan, naik turun harganya. Tapi kalau pedagang, ya tinggal ngasih marginnya aja. Nah gitu ya. Oke, nggak ada, kalau nggak ada, mungkin bisa dicukupkan kali Mas ya, Pak Budi ya, kalau nggak ada pertanyaan silakan kalau masih ada. Nggak ada lagi. Baik, sepertinya sudah ada ya. Ada UNER, ada Poltekkes, ada UNS, hanya belum ada suaranya. Silakan, kalau misalkan ini kan memancing kita diskusi ya, supaya teman-teman juga punya bayangan terus tertarik, wah saya mau bikin tulisan tentang cukai nih gitu kan, saya mau bikin tulisan tentang, silakan, ini bagian dari tanggung jawab sosial kita untuk menyampaikan informasi masyarakat.
Atau teman-teman dari Bea Cukai silakan kalau ada yang mau disampaikan mungkin. Mau menambahkan Kalau mungkin Pak Budi ya, ya. menambahkan informasi Bea Cukai ya. Izin Pak, kebetulan ini sudah ada satu pertanyaan lagi dari Dwiki Alvin. Izin membacakan Pak. Selamat pagi, mohon izin. Saya Dwiki Alvin A dari Politeknik Gajah Tunggal. Untuk cukai ini dibedakan untuk tiap jenis plastiknya atau disamaratakan. Untuk plastik sendiri itu punya banyak, karena untuk plastik sendiri itu punya banyak jenis. Terima kasih Pak. Silakan kepada Bapak Budi Setiawan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Dwiki Alvin dari Politeknik Gajah Tunggal. Tadi di beberapa penyampaian materi sudah saya singgung, yaitu untuk saat ini cukai adalah digunakan untuk pada kantong plastik, yaitu yang ukuran di bawah atau maksimal 75 mikron ya. Tadi ada di paparannya. Intinya apa? Jadi saat ini yang kena adalah cukai plastik, kantong plastik pada ukuran tersebut, ya, ukuran tersebut. Nah, untuk yang ukuran lain itu belum kena cukai. Apalagi untuk plastik atau barang plastik yang bentuknya lain, misal kemasan atau gelas atau apa, untuk itu yang air minum mineral ya. Gelas plastik itu belum kena, botol plastik juga belum. Intinya apa? Saat ini masih masih tunggal, yang dikenakan itu baru kantong plastik ukuran maksimal 75 mikron, itu yang kena cukai. Nah, yang lain-lain itu memang kedepannya akan dikenakan cukai mestinya ya, karena apa? Punya dampak pada lingkungan juga. Nah, untuk tarifnya saya pikir ini juga nanti bisa didiskusikan lagi, karena kan belum saatnya. Jadi saat ini memang baru baru sampai tahap RPP, dan ini kalau sudah berhasil mungkin akan dikembangkan ke plastik untuk ukuran yang lain. Tentunya karena apa? Misalnya ya, styrofoam itu juga justru sangat berat di tanah, itu malah paling lama rusaknya. Beda dengan plastik yang lebih kecil tadi, yang lebih tipis tadi. Jadi styrofoam mungkin untuk beberapa Pemda sudah melarang, tapi kalau cukai belum. Intinya apa? Intinya saya sampaikan bahwa semua bertahap. Jadi karena perlu kesiapan banyak hal, kesiapan kita pemerintah, kesiapan masyarakat menghadapi perubahan yang kena cukai kan juga akan berpengaruh pada harga, pada banyak hal ya. Kemudian kesiapan di teman-teman di DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyiapan masalah cara pemungutannya, kemudian ke sistemnya ya, sistem aplikasi cukainya dan lain-lain. Jadi semuanya perlu pemikiran yang bertahap, tidak serta-merta. Nah, intinya saat ini masih satu barang kantong plastik ukuran 75 mikron maksimal, itu yang dikenai cukai. Jadi kalau ditanyakan apakah sama rata, ya baru satu produk. Jadi ketika kena cukai di pabrikan, kalau kita bicara dia memproduksi kantong plastik, 1 kilo kena 30.000, dah selesai di situ. Nah, kemudian yang sudah kena cukai akan diedarkan oleh perusahaan tersebut, dan masyarakat membeli sudah termasuk cukai di dalam harga tersebut. Intinya itu ya. Terima kasih pada Bapak Budi. Untuk Bapak Ivan Yulianto mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Cukup kali ya, keterangan dari Pak Budi kayaknya sudah cukup. Sorry, pertanyaan terakhir ya dari Mas Diki ya. Oh ya, udah cukup lah. Kalau ini saya memancing saja, teman-teman di akademis ini kan biasanya punya keinginan lo melakukan survei ya. Nah, ini silakan nih, terbuka lebar nih ya. Bagaimana kita mengusulkan misalkan aja styrofoam tadi kata Pak Budi, yang dikenakan juga plastik. Berapa volume produksi styrofoam, kemudian bagaimana karakteristik styrofoam, terus kenapa kok menurut Anda styrofoam itu lebih layak untuk dikenakan cukai, dan bagaimana mekanismenya. Nah, itu yang masih terbuka lebar nih. Kita bantu sama-sama pemerintah. Sementara ini semangatnya adalah yang penting kantong dulu lah. Karena ini kan sebenarnya turunan dari kebijakan Pemda-Pemda yang melarang kantong plastik, dan ada kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengenakan Rp200 per kantong plastik. Berangkat dari situ dulu. Jadi kalau saya boleh tambahkan sedikit,
kok sekarang yang mengenakan kebijakan fiskal untuk plastik ini, kebijakan pengenaan cukai plastik ini kok bea cukai? Ya itu pada awalnya dulu bukan bea cukai gitu. Tetapi karena bea cukai sudah mempunyai pengalaman mengelola cukai hasil tembakau, cukai MMA, dulu ada cukai gula, ada dan lain-lain, sehingga dipandang bea cukai mempunyai sistem. Bagaimana cukai itu bisa dipungut, bagaimana disalurkan kembali, bagaimana disetorkan ke negara, itu sudah ada sistemnya, bagaimana pengawasannya. Itu saja sebetulnya, sehingga bea cukai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi ini. Nah, sedikit berbeda dengan pajak adalah kalau cukai itu akan seberapa besar akan dikembalikan lagi ke masyarakat sebagai bentuk kompensasi. Itu yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya. Perbedaan cukainya di sini sebetulnya. Kalau pajak Anda suruh bayar sudah, Anda nggak boleh nuntut. Itu adalah kewajiban Anda kepada negara, harus bayar pajak, selesai. Nanti negara mau pakai apa itu kebijakan pemerintah. Tapi kalau cukai ini, konsep dasarnya adalah nanti sebagian dana ini akan disalurkan ke masyarakat yang terdampak. Termasuk salah satunya adalah riset-riset bagaimana TPA Burangkeng, Bantar Gebang ya, contoh yang dekat rumah saya ini. Saya dekat nih sama Bantar Gebang sana ya. Kalau ke sana kayaknya saya naik gunung gitu ya. Ternyata gunung plastik gitu. Gunung sampah itu. Dan real nih. Sampah ini yang sampai menggunung itu bukan sampah-sampah dari daun-daunan, bukan. Itu adalah sampah plastik yang sudah demikian lama ya, ditumpuk-tumpuk. Kalau Anda lihat ke sana, kalau siapa yang mau silakan saya bisa antar. Itu seperti bukit tinggi sekali. Itu adalah sampah plastik. Dan itu akan bertambah terus sampai mungkin 500 tahun ke depan itu akan baru mulai berkurang. Tapi tambahannya lebih banyak daripada yang berkurang kan gitu kan. Nah, ini contohnya ya. Ini sedikit tambahkan bahwa cukai ini agak sedikit berbeda dengan pajak. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih kepada Bapak Budi Setiawan dan Bapak Ivan Yulianto yang telah menjawab pertanyaan dari Dwiki Alvin. Untuk peserta mungkin akan saya buka satu pertanyaan lagi terakhir. Apakah ada pertanyaan? Yang pemalu nih banyak yang nanya. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Pak. Ini, Pak. Jika seperti itu, saya izin menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama, untuk tarif cukai yang diusung saat ini belum terlalu mencerminkan marginal damage karena sementara ini masih fokus kepada semangat pengendalian plastik dan diharapkan dapat mengurangi 50% plastik yang ada di Indonesia. Lalu untuk aspek ekonomis dan ekologis itu tidak selalu berseberangan, namun dalam konteks plastik ini lebih bersifat negatif plastik itu. Untuk pelaksanaannya, kenapa masih terlalu lama? Karena banyak faktor, dan yang terbaru ini kebetulan bertepatan dengan pandemi, jadi harus kita undur dan menunggu momen yang lebih tepat lagi. Untuk penetapannya mungkin, untuk UMKM mungkin penetapannya akan terasa berat di awal, namun semakin lama akan tidak terasa. Bahkan dapat menambah pundi-pundi bagi pengusaha ya Pak tadi Pak. Lalu penerapan plastik ini akan dilakukan di awal dan include ke dalam harga. Tidak akan terlalu berpengaruh dan tidak akan berpengaruh pada inflasi. Penetapan 30.000 per kilogram itu sangat rendah jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Lalu dengan pembatasan, dan ini yang sangat membekas bagi saya, dengan pembatasan plastik ini harapannya akan lebih menghargai plastik itu sendiri. Masyarakat akan minimal melakukan 4R. Selain itu, pembatasan plastik itu diharapkan memunculkan berbagai inovasi untuk menggantikan plastik itu sendiri, karena dengan pembatasan orang akan dipaksa untuk berinovasi dan memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ivan Yulianto dan Bapak Budi Setiawan yang telah memberikan pemaparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada para peserta webinar pada pagi hari ini yang
tidak kalah luar biasanya, kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup webinar pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih semua Warahmatullahi atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada panitia. Luar biasa si Ulin ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat semua. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Manitia. Terima kasih juga Pak. Ya. Terima kasih ya. KKM-nya sukses ya. Yang Masnya alhamdulillah sukses. Terima kasih. Terima kasih banget. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang hadir semua, terima kasih telah mendukung acara kami. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih. Banyak bea cukai juga nih, bea cukainya. Mulai 1990, Ada plastik kepala diproduksi pusat kajian juga ada itu. biaya manufakturnya yang murah dan ditujukan untuk sekali pakai, membuatnya menjadi pilihan standar di kasir supermarket dan di tempat penjualan eceran lainnya. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebutkan lebih dari 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi dan 6,3 miliar ton berakhir sebagai sampah. Biaya yang murah menjadi pilihan rasional yang dipilih para konsumen. Namun, akibatnya terhadap lingkungan dan ekosistem, termasuk manusia, membuatnya tidak rasional lagi. Solusinya adalah dengan menguranginya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas di sini. Mulai 1960, plastik diproduksi secara massal. Biaya manufakturnya yang murah dan ditujukan untuk sekali pakai, membuatnya menjadi pilihan standar di kasir supermarket dan di tempat penjualan eceran lainnya. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebutkan lebih dari 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi dan 6,3 miliar ton berakhir sebagai sampah. Biaya yang murah menjadi pilihan rasional yang dipilih para konsumen. Namun, akibatnya terhadap lingkungan dan ekosistem, termasuk manusia, membuatnya tidak rasional lagi. Solusinya adalah dengan menguranginya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas di sini. Ulin dan teman-teman KKM, mungkin kita diskusi sebentar kali ya. Siap Pak. Di grup sendiri aja ya. Atau di sini? Siap Pak. Mungkin kepada Bang Dika bisa lebih memutuskan baiknya bagaimana. Pakai link baru aja Pak. Baik. Oke Dika, nggak apa-apa. Oke. Makasih ya, Bill ngeteh nih. Oke. Siap. Berarti saya live dulu ya, nanti di info lagi ya. Siap Pak. Oke. Dari DJP ada juga ini. Terima kasih Pak Fanin. Pak Thomas yang dari ini ya, dari Semarang tadi ya. Masih mahasiswa Pak. Oh mahasiswa, oke. Kedua Pak. Oh P2, kirain dari Pemda Semarang kan tadi. Oh, enggak. Oke.
Oke. Makasih Mas. Selamat. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih semua ya.